Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kalau kalian sedang bingung ketika bermain dengan buah hitam selalu kalah ketika lawan bermain dengan E2, E4, maka di video kali ini kalian akan mendapatkan jawaban, yaitu saya akan bagikan pembukaan Stafford Gambit. Pembukaan yang sangat berbisa dan akan banyak berhasil ketika kalian gunakan dalam permainan, mau main catur online, mau dalam turnamen. Pembukaan ini layak untuk kalian mainkan. Pembukaan yang kelihatannya mungkin di awal meragukan, tapi sebenarnya sangat berbisa. So teman-teman, tonton terus sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Supaya RLCS terus semangat membuat konten-konten yang bisa membuat permainan catur kalian lebih meningkat lagi. Nah teman-teman, Stafford Gambit, gimana sih cara mulainya? Kalau kemarin aku sudah bagikan tentang bermain dengan Sicilian Defense, kali ini aku akan jelaskan tentang Stafford Gambit. Bermainnya dengan menjawab E4 dengan E5. Kemudian putih F3, kuda ke petak F6. Ya di awal mungkin kelihatan seperti Petrov. Ya memang ini Petrov teman-teman. Tapi perbedaannya dari Petrov ketika putih memakan pion E5, kalian menjawab dengan kuda ke petak C6. So ini dikenal dengan Stafford Gambit. Yap, kebanyakan dari pemain putih akan melakukan kuda menukar dengan kuda C6, pion D makan C6. Wah, hitam kalah satu pion. Tapi gimana jebakan yang akan dilakukan oleh pemain hitam? Nah, guys, langsung saja kita bahas ke jebakan yang pertama. Oh no, my queen. Yap. Jebakan yang pertama, kalian akan bisa mendapatkan menteri lawan kalian. Hah? Gimana caranya? Dengan bangunan tadi. Nah, ini caranya guys. Putih bermain dengan E4, dijawab dengan E5, kuda F3, kuda F6, kuda memukul pion E5, kalian jawab kuda C6. Ini pattern awal dalam Stafford Gambit. Kuda memukul kuda, makannya dengan pion D. Supaya mengaktifkan gajah di petak C8. Nah, kebanyakan pemain putih akan memilih dengan menjaga, yaitu dengan D3. Lalu bagaimana cara hitam merespon ini? Ya, dengan memainkan gajah ke petak C5. Nah, biasanya pemain putih akan langsung menyerang, yaitu dengan gajah ke petak G5. Secara prinsip dasar, mungkin ini bagus. Tapi, ternyata setelah gajah G5, hitam menyiapkan jebakan yang sangat mematikan. Tahukah kalian apa yang akan dimainkan oleh pemain hitam? Yap, yang akan dimainkan oleh pemain hitam adalah kuda memukul pion M4. Boom. Wah gila, menteri dikasih di petak D8. Iya teman-teman, tapi ketika gajah memukul menteri di petak D8, maka putih akan gajah pukul F2. Boom, skak. Raja harus naik ke petak E2 dan skakmat dengan gajah ke petak G4. Gila bukan? Yap teman-teman, itulah yang terjadi. Nah, coba kita bahas ketika gajah G5 dan kemudian kuda memakan pion M4. Bagaimana jika kudanya yang dimakan, Bang? Yap, jika pion D memakan M4, maka gajah makan F2. Boom! Apabila makan gajah, maka menteri akan hilang. Raja otomatis naik ke petak E2 dan kalian akan mendapatkan menteri lawan dengan gajah ke petak G4. Boom! Yap, inilah yang akan terjadi di jebakan yang pertama. Kita lanjut ke jebakan yang berikutnya, yaitu ketika kalian mengorbankan perwira lagi, tapi untuk mendapatkan raja lawan. Putih bermain dengan E4, dijawab E5, kuda F3, kuda ke petak F6, kuda memukul pion E5, kuda ke petak C6. Kuda memukul kuda, pion D pukul kuda, kemudian melangkahkan E5. Kalau tadi di jebakan yang pertama putih berjalankan dengan D3, sekarang putih bermain dengan E5. Terus gimana bang cara merespon ketika putih bermain dengan E5? Maka kalian harus memainkan kuda ke petak M4. Bagaimana jika diancam dengan D3 bang? Nah ini teman-teman, kalian dapat memainkan langkah kunci gajah ke petak C5. Diancam kuda bukannya mundur, tapi mengancam balik pion F2. Lalu bagaimana jika kuda di petak M4 dimakan? Yap, maka akan tercipta gajah pukul F2, boom, raja ke petak F2, maka menteri akan hilang. Bagaimana dengan raja E2? Yap, gajah ke petak G4. Temanya mirip-mirip dengan
di posisi pertama. Coba kita bahas kemungkinan yang akan terjadi. Ketika kuda ke petak E4, bagaimana jika putih memainkan langkah D4, Bang? Yap, jika putih memainkan langkah D4, maka kalian bisa bermain dengan menteri ke petak H4. Ini sebenarnya ada di pembahasan berikutnya. Jadi kita langsung aja ke pembahasan berikutnya, guys. Yap, ini pembahasan yang ketiga. Ketika putih memainkan E4, dijawab E5, kuda F3, kuda ke petak F6, kuda memukul E5, kuda ke petak C6. Makan kembali dan mendorong E5, kuda ke petak E4, dan kalau tadi D3, dia bermain dengan D4. Kalian dapat memainkan menteri ke petak E4, jika putih G3, maka apa yang akan kalian lakukan? Yap, kuda memukul pion G3, harus dimakan dengan pion F, karena kalau makan pakai pion H, yap, benteng di petak E1 akan jatuh. Dan dengan memakan pion F juga, benteng di petak H1 tetap jatuh dengan menteri ke petak E4. Skak. Ini jebakan yang ketiga. Kita pindah ke jebakan yang paling umum, yaitu dengan yap, kuda ke petak C3. Kalau tadi kita udah bahas E5, D3, dan D4. Dan sekarang kita bahas bagaimana ketika putih kuda ke petak C3. Nah, maka kalian wajib menjalankan gajah ke petak C5, tetap memberikan ancaman pion F2. Dan jika putih di sini bermain dengan D3, maka itu sebuah kesalahan besar, karena kalian dapat memainkan kuda ke petak G4 mengancam pion F2. Jika gajah ke petak E3, kuda memukul gajah, pion F makan E3, dan gajah makan E3. Kalian menang karena kalian memiliki sepasang gajah yang bagus banget, juga mengganggu dari Raja Putih, guys. Oke, kita ke perangkap selanjutnya. Ini aku buat cepat supaya kalian nggak terlalu lama dan kalian bisa lebih mudah memahami ini, guys. Nah, kalau tadi putih bermain dengan D3, sekarang bagaimana ketika putih bermain dengan gajah ke petak C4? Nah, maka ini sebuah kesalahan. Dia ingin melakukan prinsip dasar tapi tidak tepat karena hitam akan menghukum dengan kuda ke petak G4. Tapi kan bisa rokade, Bang, ide dari putih. Yap, benar banget. Apabila rokade pendek, maka kalian bisa terus menyerang dengan menteri ke petak H4. Boom. Mengancam pion di petak H2 dan mengancam pion di petak F2. Bagaimana putih menyelamatkan dirinya? Ya, dia bisa bermain dengan H3, kuda pukul F2, menteri ke petak F3, kuda memukul pion H3 skak, raja H1, double check dengan kuda F2, raja ke petak G1, dan skakmat dengan menteri ke petak H1. Gimana, teman-teman? Mulai ngeri? Wah, bisa juga nih saya terapkan. Iya, tentu bisa banget dong, teman-teman. Tidak stop sampai di situ karena masih ada jebakan yang selanjutnya. Nah, ini perangkap favorit saya dan ini banyak kalian bisa lakukan bahkan ketika lawan memiliki gelar Grandmaster, guys. Nah, kalau tadi gajah ke petak C4, bagaimana ketika lawan kita memilih gajah ke petak E2? Yap, jika lawan memilih gajah ke petak E2, kalian bisa menyerang langsung dengan langkah H5. Dan jika lawan H3, maka kalian bisa menyerang dengan menteri ke petak D4. Menyiapkan rudal mengancam pion F2. Jika putih rokade pendek, ya harus memang rokade pendek, maka kalian dapat menyerang kembali dengan kuda G4. Kuda dikorbankan, guys. Tapi ketika pion H makan kuda G4, pion H memakan G4, maka hitam di sini bisa menyiapkan ide brilian dengan checkmate menteri E5 mengincar petak H2. Bagaimana jika G3, Bang? Yap, jika G3 maka kalian bisa bermain dengan menteri E5. Raja ke petak G2, kalian bisa gajah pukul F2. Boom! Ya, jika benteng memukul gajah, maka kalian bisa menjawab dengan benteng ke petak H3 dong. Mengancam pion di petak G3. Nah, bagaimana jika benteng ke petak F4? Maka kalian bisa menyerang dengan G5. Jika gajah makan pion G4, maka kalian bisa bermain dengan menteri ke petak H8. Ini idenya, dan yap, kalian dapat menang, teman-teman. Karena ya posisi rajanya terekspos banget nih dari sisi pemain putih. Oke, kita ke jebakan selanjutnya.
Ya, kalau tadi udah bahas kuda C3 dan kemudian gajah C4, gajah E2, dan bagaimana jika putih D3 langsung, maka langkah kuncinya tetap ya gajah ke petak C5. Jika H3, kalian dapat melakukan gajah pukul F2, raja F2, kuda memukul pion E4, raja ke petak E3, karena kalau raja ke petak G1, kalian dapat memainkan langkah menteri ke petak D4 ya teman-teman. Bisa perpetual check juga. Nah, jika raja naik ke petak E3, maka kalian rokade pendek, raja makan pion E4. Ya, memang terlihat hitam kalah perwira ya, tapi raja putih ini jelas sangat berbahaya, guys. Ini bisa jadi pilihan kalian untuk menjebak lawan kalian, teman-teman. Oke, kita ke jebakan dua terakhir. Ini jebakan yang sering banget terjadi ketika lawan siapapun, teman-teman. Ya, gajah ke petak E2 dan H5, kemudian rokade pendek, kalian bisa menyerang dengan kuda G4. Jika H3, apa langkah yang akan kalian mainkan, teman-teman? Yap, tepat banget. Bahwa hitam ada langkah menteri ke petak D6. Mengincar titik H2, jika G3, maka dapat dimakan karena ini ada pinning dari gajah C5. Raja H1, menteri ke petak H2, skakmat. Nah, menteri D6, bagaimana jika pion H memukul kuda, maka pion H memukul pion, ada ancaman titik H2, dan ya menyerah dong putih karena gimana cara defense ini. Jika G3 skakmat langsung, dan jika benteng ke petak S1, maka menteri H2 skak, raja F1, dan skakmat. Teman-teman, kita ke jebakan yang terakhir, yaitu dengan gajah ke petak E3 langsung. Nah, kalau misalkan kalian bertemu dengan lawan kalian seperti ini, kalian tinggal pukul aja, makan kembali, dan kalian bisa menyerang dengan kuda G4. Menteri F3, menteri G5, menteri F4, menteri C5, raja D2. Ya, kalian mungkin sebagai pemain hitam kalah pion, tapi kalian bisa lihat bahwa raja putih tidak baik-baik aja, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa jebakan yang bisa kalian gunakan dalam pembukaan Stafford Gambit. Pastinya ini dapat dimainkan ketika putih memakan kuda di petak C6, teman-teman. Jadi ini adalah patternnya. Selamat mencoba. Beritahu kepada saya jika jebakan ini berhasil. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita ngobrol di kolom komentar. Jebakan mana yang menurut kalian menjadi favorit kalian? Catur Yes, Indonesia Jaya, bosku.